Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kaya No Bintang. Ketemu lagi para orang tua, para usia lanjut, para orang yang berumur panjang. Bagaimana kabarnya? Sehat. Pasti sehat. Cara sehat yang pertama adalah senyum. Senyum. Karena senyum itu akan menyenangkan orang lain dan berdaya tarik. Maka wajib gunakan senyum. Nah, sekarang Kak Yano Bintang akan memberikan tips-tips berkomunikasi dengan orang lain supaya kita bahagia. Bagaimana cara komunikasi dengan orang lain yang menyebabkan kita itu senang dan orang lain juga senang. Tips komunikasi itu ada 11. Ya, yang pertama, menggunakan bahasa yang sederhana. Bahasa sederhana itu bukan bahasa yang kecengan, bukan bahasa yang diremehkan, enggak. Sebab dari kata sederhana itu banyak orang lain akan paham maksud kita. Jadi syarat komunikasi yang pertama itu gunakan bahasa yang sederhana. Karena bahasa itu kita tahu semua ya, bahasa itu adalah alat, bahasa itu adalah sarana, bahasa itu adalah media untuk menyampaikan gagasan. Maka alatnya harus sederhana supaya lawan bicara bisa paham. Berkomunikasi dengan bahasa yang sederhana, hasilnya akan melimpah dan akan mengangkat kehormatan kita. Gunakan bahasa sederhana, pilihan katanya sederhana, omongannya nggak usah terlalu tinggi, nggak usah terlalu rumit, sederhana. Bahasa sederhana itu syarat pertama seorang kakek usia lanjut, umur panjang ketika berkomunikasi. Nah, yang kedua adalah menggunakan pengalaman hidup. Usia lanjut itu kan gudangnya pengalaman hidup. Usia lanjut itu kan punya tabungan pengalaman hidup, punya lempengan tumpukan pengalaman hidup. Maka gunakan pengalaman hidup. Nggak boleh ngelantur. Pengalaman hidup itu justru yang diminta oleh orang lain. Karena dia tahu orang tua itu banyak santannya. Karena dia tahu orang tua itu banyak isinya. Maka ceritakan pengalaman hidup itu. Tapi ceritakan yang positif. Yang negatif jangan. Karena negatif itu akan memunculkan persepsi orang lain. Yang positif aja. Yang menyenangkan bagi orang lain. Karena usia lanjut itu kan pengalaman hidupnya banyak. Jadi pengalaman hidupnya itu ya menjelaskan sesuatu dan membuat komunikasi lebih efektif. Nah, yang ketiga, syarat ketiga adalah menggunakan bahasa tubuh. Karena anak muda, orang lain kadang tidak jelas dengan ucapan kita. Tapi kalau dengan bahasa tubuh, mama turun, lalu goncang, dia tidak mau naik, ya kan? Seneng, geleng kepala, mengangguk, itu bahasa tubuh yang diperlukan komunikasi usia lanjut supaya mudah dipahami oleh orang lain. Mengapa kadang kalimat kita ini kan nggak cocok dengan sekarang. Tapi kalau dengan bahasa tubuh, dia akan dimudahkan. Jadi, gunakan bahasa tubuh. Ya, pasti paham lah orang tua itu ya. Nah, syarat keempat, komunikasi usia lanjut kepada orang lain itu menggunakan cerita. Kalau menggunakan cerita, tingkat akurasinya tinggi karena dia pernah ngalami. Gunakan cerita. Ya, dulu kalau masak daun singkong itu, dia menggunakan santan. Atau kadang daun singkong direbus untuk lalapan. Nah, itu buat cerita lebih menarik. Karena usia lanjut itu akrab dengan cerita, dan cerita itu mampu mengkomunikasikan pengalaman dan nilai-nilai kehidupan. Gunakan cerita. Nah, yang kelima adalah menggunakan humor. Usia lanjut dapat menggunakan humor untuk menghibur dan membuat komunikasi lebih santai. Jadi, gembira saja dengan humor.
nggak usah tegang-tegang. Usia lanjut itu nggak usah diburu-buru. Gunakan humor, lelucon, yang menarik, yang orang lain kadang tersenyum dengan ucapan kita, ya. Dan orang tua usia lanjut itu pasti punya banyak humor, ya. Nah, yang keenam menggunakan nada yang lembut, ya. Nada yang lembut itu nggak usah keras, nggak usah, lembut saja. Kemarin saya itu menjumpai. Kemarin loh, saya menjumpai. Wah, parah. Enggak. Jadi gunakan bahasa yang lembut, karena orang lain akan senang ketika mendengarkan kelembutan ucapan, kelembutan bicara. Nah, bahasa lembut itu bukan lelembut ya. Lelembut itu setan kan. Bahasa lembut itu, usia lanjut itu bisa menggunakan nada yang santai, lembut, dan komunikasinya nyaman. 7, menggunakan kata-kata yang penuh kasih. Jadi usia lanjut dapat menggunakan kata-kata yang penuh kasih dan empati untuk menunjukkan perhatian yang peduli. Ya, kata-katanya harus penuh kasih lah, empati. Ketika orang lain berbicara, kita mantuk-mantuk. Ya, ya. Terus gimana? Iya. Waduh, senang saya dengan ceritamu. Oh iya, iya, iya. Ya, bagus, bagus, bagus. Oh iya, gitu ya. Jadi menarik. Lalu yang ke-8, menggunakan pertanyaan. Usia lanjut itu kan memang banyak pengalaman. Tapi kalau bisa, balik dengan pertanyaan. Nah, terus temanmu bagaimana yang kamu tinggal? Oh ya, saya tuh tinggal ini. Apa enggak marah dia? Enggak. Waduh, bagus ya. Lalu bagaimana? Jadi gunakan pertanyaan. Gunakan pertanyaan ketika orang tua usia lanjut untuk berkomunikasi yang baik. Pertanyaan itu menyenangkan bagi orang lain karena orang lain suka untuk menjawab. Percaya apa enggak? Ya. Nah, selanjutnya yang ke-9, menggunakan contoh. Usia lanjut itu kan punya banyak pengalaman, tapi kan yang kejadiannya enggak sama. Maka berikan contoh konkret, contoh yang masuk akal, contoh yang bisa mudah dipahami, contoh yang memperkuat isi komunikasi. Ya, menggunakan contoh itu mampu loh menjelaskan konsep usia lanjut, konsep yang ingin disampaikan. Ya, nah yang ke-10, menggunakan kesabaran. Orang tua ya harus sabarlah dalam berkomunikasi, dalam bercerita. Nggak usah terburu-buru, sabar, tenang. Ketika dia menyela ya sudah, nggak usah marah. Ketika dia tiba-tiba mengajak kita pergi padahal kita mau menceritakan sesuatu, ya nggak apa-apa. Memang waktunya berpindah. Nggak usah egois, individualis, cerita kita harus didengarkan. Kadang kita mau cerita begitu ya, baru 2 kata dia sudah ngajak. Karena ada ide lain, ya kita ikuti, nggak usah marah. Kan kadang-kadang marah, apa sih, kok terburu-buru? Kan ya cerita belum selesai, nggak usah, tenang saja, senyum. Nah yang ke-11, menggunakan empati, rasa ikut merasakan yang disampaikan teman lain, gunakan empati, ikut bersedih. Nah itu dulu Pak D-nya gimana? Pak D sudah meninggal loh, Mbah. Oh, ikut berduka ya, Mbah nggak tahu. Jadi ada empati begitu ya. Empati itu digunakan untuk memahami perasaan dan kebutuhan orang lain, sehingga komunikasi menjadi jelas dan harmonis. Empati itu menyenangkan. Empati itu mensukseskan, dan empati itu mengangkat kita dalam suasana kehormatan yang bagus. Maka gunakan empati. Nah, itulah 11 rumus berkomunikasi bagi usia lanjut. Anda pasti bisa, demikian ya. Salam Kayana Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.